Ada alasan kenapa manifestasi kamu mandek. Bukan karena kamu salah visualisasi, bukan juga karena kamu kurang afirmasi. Masalahnya, kamu cuma ngandelin law of attraction. Padahal itu cuma 1 dari 7 hukum semesta yang bekerja barengan. Bayangin kamu main catur, tapi cuma tahu cara gerakin pion. Sementara lawanmu udah ngerti strategi benteng, kuda, sampai skakmat. Ya jelas, kamu kalah. Nah, di video ini aku bakal buka rahasia 7 hukum semesta yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih powerful dari sekedar law of attraction. Kalau kamu pengen hidupmu nggak cuma penuh harapan, tapi juga hasil, kamu wajib tahu ini. Law of vibration atau hukum getaran. Kita mulai dari pondasi. Segala hal di alam semesta ini bergetar. Benda, pikiran, emosi, keinginanmu, semua punya frekuensi. Law of attraction itu sebenarnya cabang dari hukum yang lebih dasar, yaitu law of vibration. Masalahnya, banyak orang mikir, cukup bilang aku dicintai, aku kaya, aku sukses. Padahal yang semesta tangkap itu frekuensimu, bukan afirmasimu. Contoh gampang, kamu ngomong dicintai, tapi kamu ngucapinnya sambil overthinking, takut ditinggal, cemas tiap jam, ngecek HP nunggu dia balas. Frekuensinya apa? Takut, kekurangan, kepanikan. Dan itu yang kamu pancarkan, bukan kata-katanya. Semesta tuh kayak radio. Kalau kamu pengen denger lagu cinta bahagia, tapi frekuensimu masih nyetel di stasiun galau ditolak, ya yang kamu dapat bukan cinta, tapi kekecewaan yang cocok sama siaran itu. Jadi mau manifestasi apapun, pastikan perasaan dan energi kamu selaras. Bukan cuma apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang kamu rasakan dalam. Yang kedua, law of belief atau hukum keyakinan. Kalau kamu cuma percaya setengah-setengah, manifestasimu juga datangnya setengah-setengah. Atau malah nggak datang sama sekali. Karena begini, semesta itu nggak ngasih kamu apa yang kamu mau. Semesta ngasih kamu apa yang kamu yakini kamu pantas dapat. Kamu bisa afirmasi aku layak dicintai 100 kali sehari. Tapi kalau di dalam hati kamu masih ngerasa nggak cukup baik, nggak cukup menarik, atau nggak cukup layak, energi yang kamu kirim ke semesta adalah, aku nggak layak. Dan semesta bilang, oke. Contoh, pernah nggak kamu deketin seseorang, semua udah kelihatan cocok, tapi akhirnya malah gagal lagi. Padahal di permukaan, kamu optimis. Tapi jauh di dalam hati, atau di dalam pikiran atau di batin, kamu punya keyakinan, pasti gagal lagi kayak yang dulu-dulu. Dan boom, itu yang kejadian. Keyakinan itu kayak pondasi rumah. Kamu bisa cat dindingnya secantik apapun. Tapi kalau pondasinya rapuh, roboh juga. Jadi sebelum kamu mikirin cara manifestasi yang ribet-ribet, coba tanya ke diri sendiri. Apa aku benar-benar percaya aku bisa punya ini? Apa aku pantas? Kalau jawabannya belum, itu yang harus diberesin dulu. Yang ketiga, law of assumption atau hukum asumsi. Nah, ini dia hukum yang sering jadi game changer buat banyak orang. Law of assumption. Intinya simpel, apa yang kamu asumsikan sebagai nyata, bakal jadi kenyataanmu. Kedengarannya sepele, tapi ini dalam banget. Karena kita hidup bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan asumsi yang kita pegang. Contoh, kalau kamu yakin seseorang cinta kamu bakal bersikap santai, tenang, percaya diri. Tapi kalau kamu asumsinya dia cuek atau bakal ghosting, kamu jadi needy, insecure, overthinking. Masalahnya bukan di dia, tapi di asumsi yang kamu pilih. Law of assumption ngajarin satu hal penting. Kamu bukan nunggu realita berubah dulu baru percaya. Tapi kamu percaya dulu, berperilaku seolah-olah, baru realitasnya nyusul. Kayak aktor yang total mainin peran sampai orang beneran percaya. Kamu bukan pura-pura. Kamu jadi versi dirimu yang udah punya semua itu. Sekarang juga. Jadi kalau kamu pengen balikan atau pengen hubungan sehat yang baru, jangan fokus ke kapan dia ngechat. Fokus aja, kalau aku udah punya hubungan itu sekarang, aku akan merasa dan bersikap kayak gimana. Dan mulai hidup dari situ. Yang keempat, law of cause and effect atau hukum sebab akibat. Nggak ada yang kebetulan di hidup ini. Kamu dapat hasil apapun, itu efek.
dan pasti ada sebabnya. Inilah law of cause and effect. Kalau kamu lagi stuck, disakiti, ditolak, atau hidup kayak muter di tempat yang sama, itu bukan karma mendadak atau nasib sial. Itu akumulasi dari sebab-sebab kecil yang kamu tanam, baik dari pikiran, perasaan, atau tindakanmu. Contoh, kalau kamu terus-terusan ngerasa takut ditinggal, kamu akan bersikap posesif. Kalau kamu bersikap posesif, orang akan ngerasa nggak bebas. Kalau orang ngerasa nggak bebas, ya dia pergi. Efeknya, kamu ditinggal. Tapi sebabnya, dimulai dari pikiran kamu sendiri. Banyak orang fokus di efek. Kenapa aku ditolak? Kenapa aku gagal? Padahal yang harus dilihat itu, apa yang selama ini aku tanam, sampai hasilnya begini. Hukum ini ngajarin kita untuk berhenti jadi korban keadaan. Karena kalau kamu sadar kamu penyebabnya, kamu juga bisa jadi pengubahnya. Yang kelima, law of correspondence atau hukum kesesuaian. Pernah dengar istilah dunia luar kamu itu cermin dari dunia dalam kamu? Yap, itu inti dari law of correspondence. Apa yang terjadi di luar, situasi, hubungan, bahkan masalah yang muncul, itu korespondensi langsung dari apa yang ada di dalam dirimu. Kalau di dalam kamu penuh luka, takut, rasa nggak layak, ya dunia luar bakal memantulkan itu semua balik ke kamu. Contoh, kamu pengen punya pasangan yang sayang, pengertian, dan stabil. Tapi kamu sendiri belum sayang sama diri kamu, belum paham emosi kamu sendiri, dan masih sering drama batin. Semesta bilang, oke, aku kasih kamu orang yang juga unstable, biar cocok sama frekuensimu. Makanya sebelum kamu cari validasi dari luar, tanya dulu, apa yang belum beres di dalam diriku? Karena saat kamu beresin yang di dalam, dunia luar bakal ikut berubah, tanpa kamu harus ngejar, maksa, atau ngerasa kurang terus. Kamu bukan harus memperbaiki orang lain, kamu cukup menyembuhkan isi dirimu, dan sisanya dunia luar akan menyesuaikan. Yang keenam, law of detachment atau hukum melepas. Nah, ini dia yang paling banyak bikin orang gagal manifestasi, nggak bisa lepas. Law of detachment ngajarin satu hal penting. Kalau kamu terlalu ngotot sama hasil, kamu justru menghambat alirannya. Manifestasi itu kayak benih. Kamu tanam, kamu siram, lalu kamu biarkan tumbuh. Bukan kamu gali terus tiap hari buat ngecek, udah numbuh belum sih? Setiap kali kamu terus-terusan mikir kapan dia balik, kapan aku kaya, kapan berhasil, kamu tuh sebenarnya lagi kirim sinyal, aku belum punya ini, aku takut kehilangan ini. Dan semesta dengan akurat nurut. Baik, aku pantulkan rasa kurangmu itu. Lepas itu bukan berarti pasrah dan gak peduli. Tapi kamu percaya, kamu yakin, kamu tenang. Karena kamu tahu, yang aku minta udah jadi milikku. Tinggal tunggu waktu sempurna buat muncul di realita. Kebanyakan orang maunya ngontrol semuanya. Padahal manifestasi terjadi saat kamu berhenti ngotak-ngatik dan mulai mengizinkan. Yang ketujuh, law of oneness atau hukum keesaan. Kamu gak terpisah dari semesta. Kamu juga gak terpisah dari orang yang kamu sayang, dari rezeki yang kamu mau, atau dari realita yang kamu impikan. Semua itu udah nyatu. Itulah inti dari law of oneness. Setiap kali kamu bilang aku belum punya, atau dia jauh dari aku, kamu lagi ngotot bilang ke semesta, aku terpisah dari hal itu. Padahal sebenarnya, aku dan keinginanku sudah satu. Tinggal aku sadar dan mengaksesnya. Kita semua tersambung dalam satu energi. Jadi waktu kamu naikin frekuensi, dari takut ke percaya, dari benci ke cinta, itu bukan cuma ngubah hidup kamu, tapi juga ngubah koneksi kamu sama dunia. Contoh, kalau kamu ingin dicintai, kamu cukup jadi cinta itu sendiri. Dan orang-orang yang juga getarannya sama, akan ketarik tanpa kamu harus ngejar. Semua yang kamu cari di luar, sebenarnya udah ada di dalam. Ketika kamu sadar akan hukum ini, kamu berhenti merasa kekurangan. Dan di titik itulah, semuanya mulai datang. Nah, sekarang kamu udah tahu, ternyata ada hukum-hukum semesta yang jauh lebih dalam dari sekedar law of attraction. Bukan cuma tentang menarik sesuatu, tapi tentang jadi pribadi yang selaras sama apa yang kamu mau. Semua perubahan besar, semua keajaiban, nggak dimulai dari luar, tapi dari kesadaran dalam diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka kesadaran kamu, jangan simpen sendiri.
share ke orang-orang yang kamu sayang. Siapa tahu ini jadi titik balik mereka juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.